Hai, Shania here from Maesa Gallery at Furni Review. Hari ini kita akan membahas dan juga mereview seputar console table atau meja konsol. Nah, salah satu furniture tambahan yang penting dan juga menjadi salah satu meja yang amat diminati masyarakat. Bagi Anda yang belum mendengar atau belum familiar dengan istilah console table atau meja konsol, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian fitur atau juga ukuran yang akan kita bahas hari ini. Nah, mulai dari pengertiannya ya, di dunia furniture ada salah satu meja yang memang menjadi salah satu meja tambahan yang khas dipasang untuk dekat dengan tembok atau menempel dengan dinding. Nah, namanya adalah console table. Biasanya meja console atau console table itu sendiri dipasangkan dengan salah satu meja besar atau yang biasa diletakkan di misalnya ruang makan, ruang tamu, atau tempat-tempat tertentu yang memang fungsinya adalah untuk furniture tambahan. Nah, biasanya console table ini selain untuk meletakkan benda-benda tambahan atau hiasan, console table juga bisa meletakkan atau menyimpan benda-benda lainnya, misalnya console table yang memiliki laci. Nah, itu bisa menjadi opsi atau pilihan bagi Anda yang mau memiliki ruangan tambahan di bagian bawah dari console table. Nah, di depan saya ini sudah ada satu console table, produksi dari Maesa Gallery. Kita akan membahasnya dan bagaimana detailnya. Nah, console table yang sudah ada di samping saya ini memiliki ukuran, mari kita lihat ya. Mulai dari ketebalan. Nah, yang kita pakai ini kebetulan adalah Swarwood, solid ya. Jadi dia tidak ada sambungan dan benar-benar satu papan utuh. Nah, ketebalannya itu mulai dari 5 sampai 6 cm yang ini. Kemudian lebar dari kiri ke kanan ini ya, ini sekitar 40 sampai 45 cm. Kemudian panjangnya dari depan sini sampai ke belakang, daerah sini itu kurang lebih 1,5 meter atau 150 cm. Lalu tingginya adalah rata-rata semua console table itu mulai dari ukuran pinggang dari orang dewasa ya, dari bawah sampai pinggang orang dewasa itu kurang lebih 85 cm, atau pilihan lain dari console table itu bisa dari setinggi lutut orang dewasa, seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita letakkan di console table? Salah satunya adalah hiasan seperti vas bunga, atau mungkin buku, majalah, atau benda-benda lainnya yang memang ingin diletakkan di console table agar bisa dilihat oleh para tamu yang berkunjung ke rumah Anda. Sebelum kita melanjutkan review dari console table yang ada di depan saya ini, saya akan memberikan sedikit tips bagi Anda yang ingin membeli console table. Gimana sih cara memilih meja konsol yang baik, yang tidak memakan tempat, dan lain-lain. Oke, dimulai dari memilih luas ruangan, melihat luas ruangan yang kita punya, dan juga melihat ukuran dari meja utama kita. Atau langsung saja memilih ukuran meja konsol yang kita inginkan. Yang pertama pastinya kita bandingkan dengan luas ruangan itu tadi. Apakah ruangan kita cukup luas atau ya memang tidak begitu luas. Nah, itu berkaitan dengan ukuran yang akan kita sesuaikan dengan meja konsol. Jangan sampai meja konsol ini yang kita pilih nantinya malah memakan ruang dan membuat ruang kita terasa lebih sesak dan sempit, seperti itu. Tips yang kedua adalah melihat dari material yang kita inginkan. Biasanya meja konsol di luar sana atau di pasaran itu ada yang terbuat dari particle board. Particle board ini merupakan kayu yang terbuat dari limbah kayu, artinya dia ini diolah kembali dari serat-serat penggergajian kayu atau serbuk-serbuk dari pengukiran, seperti itu. Nah, biasanya particle board itu dilapisi dengan namanya HPL atau High Pressure Laminate. Itu membuat tampilan dari particle board ini terasa lebih glossy dan lebih bagus, lebih indah gitu ya. Selain particle board, ada juga yang menggunakan material MDF atau medium density fiberboard.
Sama dengan particle board, dia itu terbuat dari serbuk-serbuk penggergajian kayu yang kemudian direkatkan dengan bahan perekat. Nah, tapi dibandingkan dengan si particle board, MDF ini memiliki kepadatan yang lebih baik dan juga lebih tinggi dibandingkan particle board. Kalau particle board mungkin memang dia lebih ringan dan juga harganya lebih terjangkau. Tapi kelemahannya biasanya tuh terletak pada engsel. Nah, engselnya tuh gampang lepas, sedangkan MDF ini dia lebih kokoh dan juga tidak mudah bengkok serta lebih kuat dibandingkan particle board. Karena itu tadi tingkat kepadatannya yang lebih baik dibandingkan particle board. Tapi kedua material ini sama memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan terhadap air karena bahannya itu tadi serbuk-serbuk penggergajian kayu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah material dari solid wood. Nah, solid wood ini terbilang baik materialnya, bahkan menjadi favorit begitu ya karena ketahanannya. Karena bisa kita lihat di bagian console table ini, karena dia itu solid atau kayu yang literally padat gitu ya, maka yang pasti keawetannya lebih baik dibandingkan kedua material itu tadi. Misalnya bisa tahan sampai 10 atau 15 tahun mungkin ya. Dan biasanya kayu yang digunakan atau untuk solid wood ini biasa dari teak ya, jati atau juga pine atau mahogani. Nah, kali ini yang di sini adalah terbuat dari swarwood seperti itu. Nah, di dalam console table yang ada di depan saya ini, kita bisa melihat ada satu tanda di sini ya. Mana ya? Satu tanda lingkaran di sini. Ini tanda yang menunjukkan di dalam meja ini juga ada besi penyangga. Jadi antara di sini dan juga di sebelah sini itu sama. Itu menunjukkan ada besi penyangga di dalamnya agar lebih kuat dan kokoh. Kemudian selain itu, di bawahnya ini kaki dari meja konsol itu sendiri juga menggunakan metallic atau besi. Nah, ini berwarna hitam dan ini dipasang dengan baut seperti itu ya. Kemudian fiturnya adalah ini bisa diambil. Jadi bila mana Anda merasa kurang cocok dengan fitur tambahan ini atau penyangga bagian tengah, ini nanti bisa dicopot dan bisa dibuat secara terbuka, dibiarkan terbuka begitu saja. Nah, demikian review atau pembahasan kita mengenai console table hari ini. Kita akan ketemu lagi di Furni Review berikutnya. Ciao!